Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Kegelapan malam tiba dan menutupi daratan. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang redup bersinar lemah, perlahan-lahan menghilangkan sebagian dari kegelapan. Di halaman yang sunyi, tiga bersaudara sedang berbaring di kursi yang nyaman dan empuk, mengangkat kepala untuk melihat bintang yang memenuhi langit. Kadang-kadang, mereka mengangkat gelas anggur di samping mereka dan menuangkan anggur untuk satu sama lain dan minum bersama. Meminum semua anggur di gelas anggurnya dalam satu tegukan, Xiaoyan berbalik dan menatap kedua kakak laki-lakinya yang agak mabuk. Dia perlahan berdiri, mengeluarkan dua gulungan yang sampulnya sudah sangat tua, dan dengan lembut meletakkannya di atas meja kecil di samping Xiao Ding dan Xiao Li. Melihat tatapan bertanya mereka, dia berkata sambil tersenyum, ini adalah dua metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan. Salah satunya adalah afinitas kayu dan yang lainnya adalah afinitas petir. Kedekatan mereka sama persis dengan Anda berdua. Dalam setiap metode Qi, ada juga teknik Do tingkat tinggi kelas Xuan yang cocok dengan metode tersebut. Dengan koordinasi antara keduanya, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Petik 2. Mendengar ini, mata Xiao Ding dan Xiao Li yang agak mabuk tiba-tiba menjadi cerah. Hanya metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan saja yang dipandang sebagai harta karun di Kekaisaran Majia di mana orang tidak akan menemukannya di pasar bahkan jika seseorang memiliki uang. Selain itu, metode Qi ini masih memiliki teknik Do yang membentuk satu set lengkap dengannya. Jika seseorang menghitung, nilai metode Qi ini tidak diragukan lagi bahkan lebih berharga daripada metode Qi lain dari kelas yang sama. Di bawah godaan barang langka seperti itu, bahkan Xiao Ding, dengan kepala dinginnya, memiliki beberapa keinginan di wajahnya. Xiao Li di sampingnya, meraih gulungan berwarna perak itu begitu Xiao Yan berbicara. Setelah itu, dia memainkannya di tangannya, terlalu mencintainya hingga rela meletakkannya. Jika kedua benda ini dilelang, status mereka akan berkurang jika mereka tidak menuntut harga tinggi setidaknya 3 juta koin emas. Xiao Ding menerima gulungan berwarna hijau itu dan dengan lembut menggosoknya. Perasaannya yang sangat nyaman dan fleksibel memungkinkan Xiao Ding, yang sering melakukan kontak dengan binatang ajaib, untuk mengetahui bahwa gulungan itu dibuat dengan kulit binatang buas peringkat 4. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan takjub. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah mengambil dua metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan, masing-masing membentuk satu set dengan teknik Do yang sesuai. Kemungkinan tidak lebih dari 10 kekuatan atau orang-orang di dalam Kekaisaran Majia yang mampu menghabiskan dengan gaya seperti itu. Jika bukan karena gudang Yao Lao yang sangat besar, Xiao Yan juga tidak akan memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Saya telah merencanakan untuk memberikan metode Qi ini kepada Anda terakhir kali. Namun, saya telah melupakannya karena saya pergi dengan terburu-buru. Xiao Yan tersenyum dan berkata, sebelum dia berangkat ke wilayah ras ular, Xiao Yan telah mengambil dua metode Qi ini dari Yao Lao. Namun, karena rencana perjalanan mereka diperpanjang hingga sangat ketat, baru sekarang Xiao Yan punya waktu untuk mengingat masalah ini. Meskipun metode Qi ini sangat jarang, kami tidak akan melakukan penolakan munafik itu karena Andalah yang mengeluarkannya. Jika tidak, itu mungkin menyinggung perasaan Anda dan membuat Anda tidak bahagia. Xiao Ding, yang jelas tentang karakter Xiao Yan, merenung sejenak. Pada akhirnya, dia tidak menolak hadiah Xiao Yan yang agak murah hati. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengangguk sebelum dengan hati-hati menempatkan gulungan itu ke area dadanya tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Setelah Xiao Ding dan Xiao Li menyimpan metode Qi mereka dengan benar, Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang dipenuhi bintang dan dengan lembut berkata, semuanya telah diatur dengan tepat. Besok, saya bisa pergi dengan pikiran damai. Petik 2. Xiao Ding menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum pada Xiao Yan di sampingnya, rekan kecil.
Kakak dan kakak kedua akan menunggu di sini sampai nama Anda mengguncang seluruh kekaisaran Jiama dalam waktu 1 bulan. Bersulang, mengamati Xiao Ding yang tiba-tiba menjadi berani, kehangatan melonjak di dalam hati Xiao Yan. Dia menerima Winecup dan mengosongkannya sekaligus. Dia mengerti dengan jelas arti kata-kata Xiao Ding. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Nalan Yanran dan berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect, maka nama Xiao Yan akan menjadi sensasi semalam di seluruh kekaisaran magia. Tentu saja, Xiao Yanzi, jika kamu gagal meninggalkan Mystic Cloud Sect, kakakmu dan aku tidak akan segera membalas dendam untukmu. Kami akan mentolerirnya secara diam-diam, mengatupkan gigi kami dan dengan paksa menoleransinya, kami akan menunggu sampai kami dapat meninggalkan luka di Mystic Cloud Sect yang akan menyebabkannya merasakan sakit di dalam intinya sebelum kami menggigitnya dengan keras. Kami akan menggigit sampai patah tulangnya. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan. Namun, kekejaman yang akan membuat hati orang-orang menggigil samar-samar keluar dari wajahnya yang tersenyum. Di gurun, binatang buas yang menyandang taring dan mengacungkan cakar tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ular berbisa yang diam-diam menyembunyikan diri di bawah pasir kuning. Mereka tidak akan dengan mudah menunjukkan taringnya. Namun, begitu kesempatan itu tiba, serangan mematikan akan langsung meluncur dari pasir kuning. Di antara 3 saudara klan Xiao, Xiao Ding tenang, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, Xiao Li jahat dan ganas, sedangkan Xiao Yan misterius dan tak terduga. Ketiganya memiliki karakter yang berbeda tetapi mereka mampu membuat lawan mereka merasa tidak nyaman dan membuat hati mereka dingin. Mengamati Xiao Li yang gelap dan parah, kehangatan mengalir di hati Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan sekali lagi meminum secangkir penuh anggur kuat yang membakar tenggorokannya. Ketiganya saling memandang dan tertawa keras. Keesokan paginya, Xiao Yan dan Hai Bo Dong tidak memperingatkan siapapun saat mereka meninggalkan perusahaan mercenari logam gurun. Seolah-olah setiap kali dia pergi tanpa suara. Di langit biru, 2 lampu yang mengalir tiba-tiba bergerak mendekat dari jarak jauh, membawa angin kencang di belakangnya. Sesaat kemudian, mereka muncul di tepi langit sebelum akhirnya meninggalkan banyak wajah orang yang lewat di tanah dengan iri. Xiao Yan, bukankah kita akan menyelamatkan banyak masalah jika kita terbang langsung ke ibu kota? Mengapa Anda masih ingin pergi ke kota Tange untuk menggunakan binatang terbang? Kecepatan mereka jauh lebih lambat dari kecepatan terbang kita. Hai Bo Dong mengepakkan sepasang sayap es dingin di punggungnya, melirik pemandangan yang dengan cepat melewatinya di bawahnya sebelum berbalik. Dokinya bercampur dengan seutas benang suaranya, yang agak tidak puas saat ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini dari Hai Bo Dong, Xiao Yan, yang menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas sepanjang perjalanan mereka, tidak bisa menahan tawa getir di dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan tenang berpikir, dari sini ke ibu kota adalah sebuah perjalanan yang berjarak beberapa ribu kilometer. Di masa lalu, jika saya mendapat dukungan dari kekuatan Yao Lao, saya bisa menahannya. Namun, Yao Lao saat ini sedang tertidur. Hanya dengan kekuatan dosi bintang 6 saya, bagaimana saya bisa menahannya tanpa berhenti untuk beristirahat? Ketika saatnya tiba, orang lain mungkin melihat melalui fasad saya jika saya ceroboh. Petik 2. Meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, Xiao Yan secara alami tidak akan menjawab dengan cara ini. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan mengepak dan kecepatannya sedikit berkurang. Dia berkata sambil tersenyum, "Keke, hanya saja saya ingin menggunakan waktu perjalanan dengan binatang terbang untuk mempelajari api surgawi. Selain itu, apakah Anda tidak berencana untuk mencari bahan obat untuk pil ungu pemulihan spiritual? Kita bisa singgah di beberapa kota besar. Kemungkinan kami menemukan mereka di sana sedikit lebih tinggi." Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Hai Bo Dong akhirnya menjadi lebih rileks. Dia mengangguk tanpa daya. Mengingat ramuan obat langka dengan nama yang bahkan belum pernah dia dengar,
dia tidak bisa terus menentang keputusan mengambil binatang terbang. Melihat Haibo Dong tidak terus bersikeras, Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Sayap awan ungu di punggungnya tiba-tiba mengepak dan kecepatan terbangnya segera melonjak. Sosoknya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang ke cakrawala. Sejak pagi, mereka bepergian dengan cepat. Baru pada sore hari, garis besar kota Tager samar-samar muncul di hadapan mereka berdua. Mereka mendarat di luar kota sebelum sekali lagi melompat ke arah kota seolah-olah mereka tertiup angin. Xiaoyan saat ini sudah sekali lagi mengenakan jubah pekerjaan alkemis tingkat 2. Meskipun penguasa hitam besar di punggungnya, yang hampir setinggi dirinya, memberinya penampilan yang agak aneh, para prajurit yang menjaga kota tidak memiliki keberanian untuk menghentikan seorang alkemis untuk diinterogasi. Oleh karena itu, keduanya berhasil memasuki kota yang terlihat cukup besar tanpa halangan apapun. Setelah memasuki kota, Xiaoyan dan Haibo Dong pertama-tama pergi ke toko obat yang kelihatannya cukup besar dan menggeledahnya satu persatu. Tentu, niat Haibo Dong adalah untuk menemukan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Xiaoyan, di sisi lain, diam-diam mengamati jika ada bahan obat yang memiliki sifat unik dari kekuatan spiritual yang pulih dengan cepat. Meskipun ada cukup banyak toko obat di kota Tager, bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan dan Haibo Dong termasuk dalam kelas yang sangat langka. Oleh karena itu, keduanya akan masuk dengan harapan tinggi, tetapi pergi dengan kekecewaan. Setelah keluar dari toko obat terakhir di kota, mereka berdua yang tidak mau menyerah mengambil giliran dan pergi ke rumah lelang di kota. Sayangnya, mereka masih belum menemukan apapun. Berdiri di jalan, keduanya saling berhadapan dan mendesah tanpa daya. Mereka hanya bisa menghentikan pencarian mereka dan bergegas ke perusahaan transportasi terbang di pusat kota. Dengan status Xiaoyan sebagai alkemis, mereka berdua diharapkan dan berhasil menaiki Magic Beast terbang mewah yang didedikasikan untuk alkemis. Setelah itu, mereka mulai menghabiskan beberapa hari bepergian melalui langit tanpa akhir. Xiaoyan menyilangkan kakinya dan mulai memasuki mode pelatihannya, perlahan dan diam-diam menunggu mencapai tujuannya. Selama periode penerbangan, Xiaoyan tidak berurusan dengan beberapa alkemis yang bepergian bersamanya. Namun, ketika mereka sesekali bertemu, Xiaoyan akan memiliki perasaan aneh di hatinya. Ini karena fakta bahwa, setelah melihat penampilan mereka, bahwa beberapa dari alkemis yang bergegas ke ibu kota sebenarnya bukanlah warga Kekaisaran Jiama. Tentu saja, ketika Xiaoyan merasa terkejut dengan alkemis dari negara lain ini, para alkemis itu juga memiliki wajah tercengang ketika mereka melihat penampilannya dan lencana tingkat alkemis di dadanya. Jelas, usia Xiaoyan dan tingkat alkemisnya telah memberi mereka pukulan yang cukup signifikan. Dengan pengalaman tidak bahagia dari terakhir kali dia melakukan penerbangan seperti itu, Xiaoyan mendiskriminasi komunikasi dengan orang-orang di atas binatang terbang itu. Oleh karena itu, bahkan ketika dia melihat atmosfer yang kaya ketika para alkemis itu sedang berbicara satu sama lain, dia tidak maju dan berbicara dengan mereka. Namun, pada suatu kesempatan, Xiaoyan mendengar kata-kata Grand Meeting. Setelah mengalami kerugian sementara, Xiaoyan akhirnya dan tiba-tiba teringat undangan dari wakil ketua cabang dari cabang asosiasi alkemis, Ao Tuo, di kota Batu Hitam. Tampaknya semua alkemis ini terburu-buru untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting alkemis. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa begitu banyak alkemis dari negara lain muncul dalam skala seperti itu di dalam wilayah Kekaisaran Jiama. Karena ini adalah pertemuan besar alkemis, maka kupikir seharusnya ada banyak harta karun alam langka di tangan para alkemis ini. Hati Xiaoyan bergumam seperti ini. Matanya berangsur-angsur cerah. Jika dia bisa menemukan harta karun unik untuk memulihkan kekuatan spiritual sebelum menuju ke Mystic Cloud Sect dan membangunkan Yao Lao, Xiaoyan akan benar-benar yakin tentang perjalanan ini ke Mystic Cloud Sect. Dengan pemikiran ini,
sisa pikiran Xiaoyan menjadi sedikit mendesak. Saat dia menunggu, binatang terbang yang telah terbang selama hampir 7 hari akhirnya dan secara bertahap tiba di tujuannya, ibu kota Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama. Berdiri di belakang binatang terbang itu, Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk menatap kota megah yang muncul di bawah awan. Dia perlahan menghembuskan nafas. 3 tahun waktu, 3 tahun latihan keras, akhirnya dia sampai di sini. Setelah binatang terbang turun perlahan, tatapan Xiaoyan tiba-tiba beralih ke utara ibu kota. Di sana, sebuah gunung besar yang pastinya sangat megah, bersujud seperti naga besar, dengan samar memancarkan aura yang membumbung ke langit. Terletak di tempat itu adalah kekuatan besar Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut. Misty Cloud Sect, Nalan Yanran, orang yang tidak berguna ini saat itu telah datang sesuai dengan kesepakatan kita. Mata Xiaoyan menatap tajam ke puncak gunung megah yang tersembunyi dalam kabut tipis. Pada saat ini, tubuhnya sangat gemetar. Sialan, di masa depan, saya tidak akan duduk di atas benda yang rusak ini. Kecepatan lambat ini benar-benar menyebabkan orang merasa tak tertahankan. Setelah berjalan keluar dari perusahaan transportasi terbang yang padat, Haibo Dong menghirup udara segar dalam-dalam sambil mengutuk pelan. Melihat ekspresi jelek di wajah Haibo Dong, Xiaoyan tersenyum dan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu ibu kota yang megah ini dan tidak bisa menahan nafas dengan pujian. Dengan ukuran yang begitu besar, kota suci magia ini pasti menempati peringkat pertama dalam hal ukuran di antara semua kota yang pernah dilihat Xiaoyan. Itu benar-benar layak disebut sebagai ibu kota Kekaisaran Magia, karena begitu mendominasi dan tak tertandingi. Xiaoyan berkata sambil tersenyum saat dia mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan suara kekaguman. Haibo Dong tidak tertarik untuk melihat bangunan yang membosankan ini. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Kapan kamu menuju ke Misty Cloud Sect?" "Setengah bulan dari sekarang." Xiaoyan merenung dan menghitung waktu untuk perjanjian 3 tahun sebelum menjawab. "Masih banyak waktu. Lalu kemana kita pergi sekarang?" Mendengar ini, Haibo Dong mengerutkan kening dan dia langsung bertanya kesal. "Baik, mari kita pergi ke rumah lelang di ibu kota untuk melihatnya. Itu adalah tempat terbesar di Kekaisaran Magia untuk melakukan transaksi bisnis. Itu harus memiliki beberapa hal yang kita butuhkan. Setelah itu, kita akan melakukan perjalanan ke markas asosiasi alkemis." Xiaoyan membelai dagunya dan menjawab sambil tersenyum, "Sesi Grand Meeting alkemis ini akan dilakukan di sana. Saya berpikir untuk melihat-lihat. Selain itu, alkemis suka mengumpulkan semua jenis bahan obat berharga yang berbeda. Mungkin saja kami dapat menemukan bahan obat yang dibutuhkan untuk pil ungu pemulihan spiritual di sana." Petik 2. Hihi, itu juga. Pertemuan besar alkemis ini adalah acara langka dan hebat di Kekaisaran Jiama. Sangat disayangkan untuk melewatkannya, Haibo Dong tidak menentang rencana Xiaoyan. Dia membelai janggut putihnya, tersenyum dan berkata dengan penuh minat, "Tapi sangat berharga bagimu untuk melihat Grand Meeting alkemis ini. Bagi seorang alkemis, tidak hanya memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan mereka yang memiliki pekerjaan yang sama, tetapi juga memiliki signifikansi yang agak luar biasa pada saat yang sama. Selama seseorang bisa memperlihatkan kehebatannya di sana, masa depan seseorang akan benar-benar tak terukur." Petik 2. Setiap Grand Meeting alkemis menarik perhatian banyak kekuatan yang kuat. Para alkemis yang memiliki keterampilan penyulingan yang cukup baik akan menjadi seperti roti panas untuk mendapatkan kekuatan ini. Cek-cek. Jenis perlakuan yang diterima para alkemis ini benar-benar menyebabkan orang menjadi sangat iri sehingga mereka memiliki dorongan untuk membunuh. Petik 2. Mendengar kata-kata Haibo Dong yang agak berlebihan, Xiaoyan tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, "Seorang alkemis adalah pekerjaan khusus yang akan diperhatikan dan dicari banyak orang dimanapun mereka berada. Meskipun terikat oleh kekuatan besar ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang cukup baik,
itu agak membatasi kebebasan seseorang dan tidak terlalu berharga. Tidak berguna. Bagaimana bisa? Anda harus tahu siapa Gu He yang benar. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Haibo Dong memutar matanya, mengerutkan bibirnya dan berkata, Pilking Gu He, benar-benar tidak ada orang di Kekaisaran Magia yang tidak mengenalnya. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa kecil. Tidak hanya dia tahu tentang dia, mereka bahkan pernah bertarung melawan satu sama lain. Dia adalah kuda hitam terbesar di Grand Meeting Alchemist 2 sesi lalu. Sebelumnya, tidak banyak orang yang mengetahui nama Gu He. Sejak dia mengungkapkan kecemerlangannya di Grand Meeting, dia menarik perhatian pemimpin sebelumnya dari Mystic Cloud Sect. Setelah itu, dia diundang untuk menjadi sesepuh dari Mystic Cloud Sect. Saat itu, Gu He hanyalah seorang alkemis tingkat 4. Namun, selama beberapa tahun ini, dengan kekayaan besar dari Mystic Cloud Sect di belakangnya, kemampuan pemurniannya telah meningkat 2 tingkatan. Selain itu, reputasinya juga berubah dari tidak terlalu terkenal, menjadi Pilking saat ini yang dihormati semua orang. Haibo Dong tertawa, oleh karena itu, jika bukan karena Mystic Cloud Sect, dia setidaknya membutuhkan 20 tahun lagi sebelum mencapai pengakuan yang dia capai saat ini. Alis Xiao Yan berkedut dengan cara yang agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Gu He benar-benar muncul dengan cara ini. Seorang alkemis memang pekerjaan langka. Namun, ini juga merupakan pekerjaan yang menghabiskan banyak uang. Meskipun kemampuan pemurnian seseorang sangat bergantung pada bakat, jika seseorang tidak memiliki persediaan bahan obat yang tidak pernah habis untuk mendukungnya, akan sangat sulit untuk dengan cepat meningkatkan kemampuan dan tingkatan pemurnian seseorang terlepas dari seberapa hebat bakatnya. Namun, jika di belakangnya ada kekuatan besar yang mampu mendukungnya dengan menyediakan bahan obat yang tak ada habisnya, mereka akan bisa tetap santai dan menghemat waktu yang dibutuhkan untuk berlari ke sana kemari untuk mencari bahan obat. Di bawah konsentrasi seperti itu, pencapaian yang bisa diperoleh seseorang secara alami akan sedikit lebih kaya daripada alkemis bebas itu. Karena itu, ada juga banyak alkemis yang ingin mencari pendukung keuangan yang akan mengizinkan mereka menghambur-hamburkan uang dalam pertemuan besar alkemis ini. Saat mereka berdua perlahan berjalan di jalan di mana orang-orang datang dan pergi, Haibo Dong berbicara dengan malas dengan tangan dimasukkan ke lengan bajunya. Mungkin itu masalahnya, tapi saya sama sekali tidak tertarik dengan hal semacam itu. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dengan Yao Lao, guru yang sangat berpengalaman ini membimbingnya di samping, tidak diragukan lagi akan ada sangat sedikit jalan memutar yang akan dibuat Xiao Yan. Oleh karena itu, dia mampu menjadi alkemis tingkat 2 muda dari seorang pemuda yang tidak mengenal tanaman obat hanya dalam waktu 3 tahun yang lalu. Itu juga karena alasan inilah dia tidak jelas betapa sulitnya bagi alkemis bebas biasa untuk dengan cepat meningkatkan kemampuan mereka. Lagi pula, tidak semua orang seberuntung dia. Tentu saja, dengan keterampilan pemurnian Anda, tidak ada seorang pun di seluruh Kekaisaran Magia, termasuk Mystic Cloud Sect yang memiliki kualifikasi untuk mempekerjakan Anda. Haibo Dong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lupakan Kekaisaran Jiama, seorang alkemis tingkat tinggi yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 juga akan bertahan dengan sangat baik bahkan di benua Doki. Xiao Yan tersenyum sedikit tapi tidak langsung menjawab. Tidak termasuk faktor Yao Lao, tingkatannya sendiri hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Tentu saja, setelah 1 tahun latihan keras di gurun, dia saat ini yang memiliki api inti teratai hijau, memiliki keyakinan bahwa kemampuan pemurniannya tidak akan lebih buruk dari alkemis tingkat 3. Namun, dia juga jelas bahwa bahkan alkemis tingkat 3 sejati masih akan memiliki sedikit ketertarikan pada Do Huang seperti Haibo Dong. Satu-satunya alasan mengapa Haibo Dong akan terus tinggal di sekitar Xiao Yan dan rela menurunkan statusnya menjadi pengawal adalah karena dia berasumsi bahwa Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 6. Oleh karena itu, dia mengeraskan hatinya dan setuju untuk melindungi keamanan Xiao Yan di Mystic Cloud Sect.
Jika Hai Bodong belajar tentang kebenaran di masa depan dan Yao Lao belum bangun, itu akan menjadi masalah kecil jika dia pergi begitu saja dengan marah. Jika dia mengambil banyak hal terlalu keras, dia mungkin dengan paksa memaksa Xiao Yan untuk mengembalikan potongan peta misterius itu. Bagaimanapun, kolaborasi mereka biasanya dibangun di atas prasyarat bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Xiao Yan, sebagai dosi dan seorang alkemis tingkat 2, jelas tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan seorang Do Huang. Sepertinya masalah membangunkan guru perlu dilakukan dengan cepat. Jika tidak, setelah Hai Bodong mengumpulkan semua bahan obat, bagaimana saya bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 itu? Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tanpa Yao Lao di sisinya, dia dalam keadaan rapuh saat ini benar-benar menghadapi pembatasan di mana-mana. Bagaimanapun, orang-orang kuat yang dihubungi Xiao Yan semua memiliki kekuatan yang jauh melampaui kemampuan seseorang untuk melakukan kontak dengannya. Siapa yang akan membayangkan bahwa seorang Do Si benar-benar dapat berkerumun dengan berani di pesawat Do Huangs? Jika itu adalah orang lain, mencoba membuat orang asing Do Huang mengikutinya sebagai pengawal hanya dengan kekuatan Do Si tidak diragukan lagi adalah pemikiran yang aneh. Namun, Xiao Yan yang mendapat bantuan dari Yao Lao mampu mengatasi kerugian ini dan memimpin kontak dengan orang-orang yang sangat kuat ini. Namun, juga karena alasan inilah Xiao Yan, yang kekuatan aslinya tidak terlalu kuat, harus selalu sangat berhati-hati saat menghadapi orang-orang yang sangat kuat ini. Selain itu, dia perlu bertindak tenang dengan paksa saat dia menangani mereka, tidak berani mengungkapkan bahkan hal sekecil apapun yang akan membuat dirinya pergi. Kekuatan. Selama saya bisa mencapai kelas Dowang, saya rasa saya harus bisa mengikuti jejak Yao Lao. Ketika saatnya tiba, saya tidak perlu melakukan hal-hal yang mengeksploitasi kekuatan orang lain. Xiao Yan tertawa getir dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Suara tawa Hai Bodong, bagaimanapun, tiba-tiba mematahkan renungan Xiao Yan. Hei, kita sudah sampai di rumah lelang. Mendengar ini, langkah Xiao Yan perlahan terhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bangunan besar dan simbol khusus yang muncul di ujung jalan. Kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu benar-benar layak disebut markas klan primer pemilik rumah lelang primer. Ukuran bangunan benar-benar sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan cabang di kota Wutan. Petik 2. Hihi, klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiama. Itu memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Bahkan klan Mo dari kota yang tidak diragukan lagi hanyalah klan yang tiba-tiba kaya tapi tidak sopan jika dibandingkan dengan mereka. Hai Bodong berkata sambil tersenyum. Kata-katanya meremehkan klan Mo yang ingin mendominasi wilayah timur laut Kekaisaran. Orang terkuat di klan hanyalah dari kelas Dowling. Dengan hanya kekuatan seperti itu, mereka masih ingin mencoba mendominasi dengan sia-sia. Mereka benar-benar melebih-lebihkan kekuatan mereka. Jika bukan karena Mystic Cloud Sekte mendukung mereka, klan Mo akan lama diam-diam dihancurkan oleh beberapa orang kuat yang tidak menyukai mereka. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia memandangi bangunan besar yang seperti lubang tanpa dasar, menelan arus orang yang tak henti-hentinya. Tangannya dengan lembut dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia memutar kepalanya dan dengan lembut berkata kepada Hai Bodong, ayo masuk dan lihat apa yang disebut rumah lelang nomor 1 Kekaisaran Jiama dan lihat betapa menakjubkannya. Mudah-mudahan, kami dapat menemukan hal-hal yang kami butuhkan. Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan memimpin jalan saat mereka perlahan berjalan ke ujung jalan luas yang diaspal oleh Bluestone. Di belakangnya, Hai Bodong mengikuti dari dekat. Saat mereka secara bertahap masuk ke rumah lelang primer yang besar, kejutan di wajah Xiao Yan juga semakin kaya. Tubuhnya seperti ikan yang berenang mengikuti tekanan arus manusia saat dia lewat. Xiao Yan tidak berekspresi saat melewati kerumunan. Sesekali,
dia melambaikan lengan bajunya. Doki yang kurus akan segera menutupi lengan lembutnya dan itu dengan kejam dilemparkan ke tangan kejutan di antara kerumunan manusia yang dengan aneh mencapai ke arah cincin penyimpanan di tangannya. Setiap kali dia melambaikan lengan bajunya, warna merah darah tiba-tiba akan muncul di tangan orang-orang itu. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik orang-orang yang memeluk tangan mereka dan dengan menyakitkan menghirup udara dingin. Senyuman dingin terangkat di sudut mulutnya. Trik semacam ini adalah pemandangan umum baginya ketika dia mengelola pasar klannya di kota Wutan. Mengabaikan sedikit perhatian pada lalat rumah ini, Xiaoyan menggelengkan tubuhnya sedikit dan akhirnya melewati pintu yang padat. Di bawah inspeksi elang yang menyeramkan seperti tatapan para penjaga di pintu masuk utama, dia dengan tenang masuk. Begitu dia memasuki rumah lelang, cahaya lembut disiramkan ke dirinya. Kebisingan di luar tampaknya telah menjadi terisolasi saat ini. Jaraknya hanya beberapa meter, tapi seolah-olah mereka adalah dua dunia yang terpisah. Xiaoyan perlahan menghentikan langkahnya. Tatapannya menyapu kemana-mana. Segera, mulutnya melebar saat dia menatap aula besar, yang seperti kota kristal, dengan wajah yang dipenuhi kejutan. Di bagian dalam aula, penjaga bersenjata lengkap tanpa ekspresi bisa terlihat di mana-mana. Di dada para penjaga ini, mereka memakai lencana klan primer. Jelas, mereka adalah kekuatan yang berada tepat di bawah klan primer. Saat Xiaoyan memasuki aula, dia bisa merasakan setidaknya 20 tatapan tajam menyapu setiap bagian tubuhnya sebelum tatapan tajam dan menyeramkan perlahan ditarik. Itu benar-benar hidup untuk menjadi salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiama. Cara mewah ini benar-benar tidak murah. Xiaoyan menghela nafas secara emosional. Dia menoleh sedikit ke belakang dan menatap Haibo Dong yang telah mengikutinya seperti hantu sebelum perlahan berjalan ke tengah aula. Ada penghitung kristal yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di aula besar. Di satu sisi konter, ada arus orang yang tak henti-hentinya. Barang langka yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di konter ini. Di bawah barang-barang ini ada label yang menyatakan harganya. Namun, semua harga barang-barang ini setidaknya 30.000 koin emas. Harga mahal ini cukup membuat banyak orang berkecil hati. Ini adalah konter penjualan luar. Hal-hal yang dijual di sini tidak dianggap terlalu berharga. Di markas klan primer, area lelang juga secara ketat dibagi menjadi kelas Tian, Di, Xuan dan Huang seperti metode Qi. Di antara mereka, kelas Tian adalah yang tertinggi. Namun, area lelang kelas Tian sangat jarang dibuka dan terkadang hanya dibuka setiap beberapa tahun sekali. Namun, ketika dibuka, itu menunjukkan bahwa hal yang akan dilelang oleh rumah lelang primer pasti bermutu sangat tinggi. Ketika saat itu tiba, hampir setengah dari orang-orang kuat dan pemimpin dari kekuatan yang berbeda di dalam Kekaisaran Jiama akan mengerumuni, saya ingat pernah hadir saat itu. Saat itu, hal yang dilelang oleh rumah lelang primer sepertinya adalah telur dari buaya skala api, peringkat 6. Petik 2. Menurut rumor, dikatakan bahwa jika buaya skala api berhasil menetas, itu akan menjadi doang yang lahir alami. Selain itu, jika seseorang membesarkannya dengan benar, cepat atau lambat ia akan bisa masuk ke kelas Do Huang. Mendengar ini, kejutan melintas di wajah Xiaoyan. Setelah buaya menetas, ia akan memiliki kekuatan seperti Do Huang. Mengerikan sekali. Bukankah orang yang berhasil mendapatkannya bisa mendapatkan pesaing baru dengan 10 kuat Kekaisaran Jiama dalam waktu singkat? Area lelang kelas D juga jarang dibuka. Kelas Xuan lebih umum, sedangkan untuk kelas Huang, buka setiap hari. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sedikit terkejut, Haibo Dong tersenyum dan melanjutkan perkenalan. Dia jelas sering menjadi pelanggan tempat ini di masa lalu. Oleh karena itu, dia dapat menjelaskan aturan dengan jelas dan logis di sini. Ini agak menarik, pembagian kelas semacam ini menyebabkan Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan minat. Jika Anda ingin memasuki area lelang kelas Tian, Di dan Xuan, Anda harus memiliki beberapa identifikasi tentang nilai Anda.
Selain beberapa keadaan luar biasa, jika Anda ingin memasuki area lelang kelas Xuan, Anda setidaknya harus bernilai 1 juta koin emas. Benar, apa kau punya uang sebanyak itu? Tampaknya telah mengingat sesuatu, Haibo Dong tiba-tiba bertanya. Sepertinya aku hanya punya 2-300 ribu. Xiaoyan mengusap wajahnya dan tersenyum canggung. Sepertinya Anda hanya memiliki kualifikasi untuk memasuki area lelang kelas Huang. Haibo Dong memutar matanya. Dia mengharapkan alkemis dari tingkat Xiaoyan setidaknya harus membawa jutaan bersamanya. Mengenai kata-kata Haibo Dong, Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika tatapannya tiba-tiba mengarah ke sudut aula. Tempat itu adalah pintu keluar masuk eselon atas rumah lelang primer. Beberapa saat yang lalu, tempat itu masih sepi. Melihat keributan yang tiba-tiba ini, nampaknya ada jagoan besar yang berstatus cukup tinggi keluar dari sana. Mengamati gangguan kerumunan di sana, Xiaoyan dengan ragu mengedipkan matanya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan pandangannya melewati orang-orang yang bersemangat yang tampak seperti serigala jantan yang tiba-tiba menjadi bergairah. Setelah itu, dia samar-samar melirik sosok lembut cantik berwarna agak merah dan buram. Menurunkan pandangannya, Xiaoyan melihat sepasang sepatu bot panjang berwarna merah. Tumit dari sepatu bot panjang itu sedikit tajam karena mengeluarkan gelombang suara, klik-klak, yang terdengar jelas dan manis. Suara, klik-klak, di permukaan tanah berwarna biru yang jelas dan berkilau, seperti not musik yang indah. Tatapannya sedikit lebih tinggi. Sepasang kaki cantik putih salju panjang yang sedikit menusuk mata muncul di hadapannya. Kakinya tidak buruk, Xiaoyan mengevaluasi mereka di dalam hatinya. Namun, dengan kekuatan mentalnya, dia secara alami sedikit lebih baik daripada beberapa pria yang mengelilingi aula besar yang wajahnya dipenuhi dengan kerinduan. Wajahnya masih menunjukkan senyum tenang, tatapannya membawa kekaguman. Berangsur-angsur mengangkatnya sedikit, tatapannya akhirnya menembus celah dan melihat wajah yang mempesona dan bergerak. Segera, sok perlahan naik ke wajahnya saat dia dengan lembut bergumam, "Mengapa dia ada di sini?" Saat suara langkah kaki yang jelas bergerak mendekat, wanita cantik yang dikelilingi oleh kerumunan akhirnya perlahan keluar dari situ. Wanita itu mengenakan gaun ketat berwarna merah cerah. Gaun yang elegan dibuat dengan indah dan cermat, dengan tepat dan sempurna menguraikan lekuk tubuh wanita yang indah. Di bawah gaun itu ada kaki panjang putih saljunya yang mempesona, menyebabkan orang merasakan dorongan api di hati mereka. Di pinggang yang sangat sempit yang bisa dipeluk dengan satu tangan, ada seikat ikat pinggang berwarna perak yang menonjolkan pinggang sempit dengan lebih jelas. Wanita ini memancarkan pesona yang menyenangkan dari seluruh tubuhnya. Di bawah tatapan mata panjang bunga persik itu, seseorang secara tidak sadar akan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan semua koin emas di sakunya untuk membeli beberapa barang mahal yang tidak dibutuhkannya. Bagi banyak pria, dia adalah makhluk yang menakjubkan. Kucing betina yang penuh dengan godaan di sekujur tubuhnya ini memikat hati banyak pria. Di tengah kerumunan manusia, wanita yang mengenakan gaun cantik berwarna merah berjalan menuju aula dengan langkah kaki yang elegan. Senyumannya yang agak dangkal dan wajahnya yang cantik mengandung makna yang tidak diketahui di baliknya. Tubuhnya yang besar dan matang seperti buah persik madu yang terlalu matang di mana air merembes keluar, menyebabkan bagian bawah dari beberapa pria di aula samar-samar cenderung terangkat. Segera, ada beberapa orang berwajah malu di aula yang dengan hati-hati menarik perut mereka. Kecantikan yang mempesona ternyata memiliki popularitas yang cukup besar. Sejak dia keluar sampai sekarang, ada orang yang berulang kali tersenyum dan menyapanya. Mungkin beberapa dari salam ini ditujukan untuk kecantikannya, tetapi sebagian besar jelas karena penghormatan mereka pada statusnya. Wanita yang berpakaian cantik dengan elegan dan tenang menangani pelanggan di sekitarnya. Senyuman dangkal yang dangkal memutuskan orang-orang bosan yang ingin memukulnya dengan paksa. Sepasang mata bunga persik yang tampaknya telah diseduh oleh mata air secara acak menyapu aula.
Setelah seseorang melakukan kontak dengan sepasang mata ini yang tampaknya berisi godaan yang menarik, tenggorokan mereka tanpa sadar akan sedikit menggelinding. Api panas akan menyala dan muncul di bagian dalam mata mereka. Dari kelihatannya, setelah orang-orang ini kembali ke rumah, mereka akan membayangkan istri atau pelayan wanita mereka di rumah menjadi wanita mempesona yang penuh dengan godaan. Mata cantik bunga persik yang mempesona perlahan menyapu aula. Pada saat akan ditarik, tatapannya tiba-tiba menegang. Langkah kaki berjalan juga tiba-tiba berhenti. Tatapannya terhenti di sisi meja kristal tidak jauh dari tubuh seorang pria muda berpakaian hitam yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Segera, beberapa ketidakpercayaan muncul di mata cantik itu. Menjadi fokus perhatian di aula besar, tindakan wanita berpakaian cantik tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang mengalihkan pandangan mereka. Namun, ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam yang halus dan tampan itu, mereka juga merasa agak linglung. Ketika mereka melihat emosi yang sangat langka dan aneh dari wanita cantik berpakaian, beberapa kecemburuan terhadap pemuda itu muncul di hati mereka tanpa mereka sadari. Mengabaikan tatapan tajam seperti pisau tajam dari sekelilingnya, Xiao Yan tersenyum pada wanita berpakaian cantik yang menatapnya kosong. Senyumannya lembut dan pupil gelapnya sangat jelas seperti 1,5 tahun yang lalu. Melihat senyum jernih yang sama seperti sebelumnya, wanita itu akhirnya percaya bahwa Xiao Yan baru ini, yang tampak agak dewasa, benar-benar sama dengan bocah yang berpura-pura menjadi misterius. Memancarkan suara langkah kaki yang jelas, wanita berpakaian cantik itu perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di depannya. Berada dalam kontak yang begitu dekat, dia menyadari bahwa anak laki-laki yang hanya setinggi dadanya sudah bisa memandangnya pada tingkat yang setara. Xiao Yan Didi, setelah tidak melihatmu selama 3 tahun, nampaknya kamu benar-benar berubah. Anda sebenarnya telah mencapai titik di mana saya hampir tidak dapat mengenali Anda. Saat dia tersenyum dan menatap pria muda yang lembut dan tampan itu, wanita cantik itu dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang besar di bawah penutup gaun cantiknya tampak menonjol karena bentuknya yang bulat dan sangat memikat. Dia mengangkat wajah cantiknya dan menyapanya dengan senyum lagi. Ya Fei Jie juga menjadi lebih mempesona dan mengharukan. Sangat disayangkan bahwa dengan meninggalkan kota Wutan, Anda telah melukai hati siapa yang tahu berapa banyak pemuda. Xiao Yan dengan lembut mencium aroma tubuh memikat samar yang memancar dari depannya. Pikirannya tiba-tiba teringat masalah kotor dirinya melihat sekelompok orang duduk di baris terakhir dan diam-diam menatapnya ketika dia pertama kali memasuki rumah lelang saat itu. Dengan tawa lembut, dia menggoda. TL, Didi artinya adik laki-laki, J artinya kakak perempuan. Wanita cantik berpakaian cantik di depannya secara mengejutkan adalah lelang utama dari cabang rumah lelang primer di kota Wutan, Ya Fei. Saya telah menyelesaikan misi klan saya yang telah saya jalani. Secara alami, saya perlu kembali untuk mengambil alih beberapa hal. Namun, ini benar-benar berkat Anda bahwa saya dapat kembali. Tahun-tahun ini Anda tidak pernah kembali, jadi saya tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Karena kita bertemu hari ini, kakak perempuanmu akan mengucapkan terima kasih di sini. Ya Fei memandangi sepasang mata hitam gelap yang sejernih kristal 3 tahun lalu. Karena terbiasa melihat mata yang menyembunyikan keinginan dan kepemilikan, dia menyadari bahwa dia sangat menyukai sepasang mata yang jernih ini. Dia mengerutkan bibir merahnya yang ramping, meletakkan tangannya di belakangnya dan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan saat dia menghadapi Xiao Yan dan berbicara dengan senyum ringan. Dengan sudut antara mereka berdua, tindakan terima kasih yang sopan oleh Ya Fei ini, yang menyebabkan gaun cantik itu diturunkan sedikit, segera menghasilkan belahan yang dalam dan putih salju yang mencolok, yang akan menyebabkan banyak orang menjadi gila, muncul di Xiao penglihatan Yan. Seketika, wajah seseorang secara bertahap menjadi agak merona. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.